Malam itu, suasana terasa aneh sejak awal, karena tidak ada sinyal, tidak ada suara serangga, dan bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Seorang pria bernama Raka berdiri sendirian di depan sebuah desa terpencil yang namanya tertulis samar di sebuah papan kayu tua, Desa Alas Mati. Tulisan di papan itu hampir tidak terbaca karena catnya sudah mengelupas dan kayunya lapuk dimakan usia. Raka datang ke tempat ini bukan tanpa alasan. Ia sedang mencari kakaknya, Dimas, yang menghilang seminggu lalu setelah mengirim sebuah pesan singkat yang sampai sekarang terus terngiang di kepalanya. "Jika aku tidak pulang sebelum malam ketiga, jangan mencariku." Pesan itu seharusnya menjadi peringatan, tetapi rasa khawatir membuat Raka tetap melangkahkan kaki masuk ke desa tersebut. Desa Alas Mati terlihat sunyi. Rumah-rumah kayu berdiri rapat dengan jendela tertutup rapat, dan tidak ada suara kehidupan sama sekali, seolah desa ini sudah lama ditinggalkan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul dari balik salah satu rumah. Wajahnya pucat dan matanya cekung, seperti orang yang kurang tidur bertahun-tahun. Ia menawarkan Raka tempat untuk bermalam, namun sebelum pergi, lelaki tua itu berpesan dengan suara pelan agar Raka tidak menjawab jika mendengar namanya dipanggil saat malam hari. Malam pertama pun tiba. Raka berbaring di sebuah rumah kayu yang tidak memiliki lampu, dengan udara dingin yang terasa berat dan menekan dada. Saat waktu menunjukkan pukul 2:13, Raka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar rumah yang berhenti tepat di depan pintu. Tak lama kemudian, terdengar suara pelan memanggil namanya. Suara itu terdengar sangat familiar, karena itu adalah suara Dimas. Raka menahan napas dan menutup mulutnya sendiri agar tidak menjawab, hingga akhirnya suara langkah kaki itu perlahan menjauh. Pagi harinya, Raka keluar rumah dan kembali merasakan keanehan yang sama, karena desa itu tetap sunyi dan tidak terlihat satupun pendatang lain selain dirinya. Saat ia bertanya kepada warga, mereka hanya menjawab dengan nada datar, bahwa pendatang biasanya tidak bertahan lebih dari 1 malam. Malam kedua, rasa penasaran membuat Raka mengikuti suara samar dari arah hutan di belakang desa. Di sana, ia menemukan tumpukan pakaian, tas, dan sepatu yang sudah kusam. Semuanya milik orang-orang yang pernah datang ke desa Alas Mati. Di antara barang-barang itu, Raka menemukan jaket milik Dimas. Dan saat ia mengangkatnya, tanah di bawah kakinya terasa hangat dan bergerak perlahan, seolah sedang bernapas. Malam ketiga akhirnya tiba, dan suara panggilan terdengar dari segala arah. Bukan hanya satu suara, melainkan banyak suara yang semuanya memanggil nama Raka secara bersamaan. Ia menutup telinga dan memejamkan mata, hingga tanpa sadar melihat bayangannya sendiri di cermin. Dan di belakangnya berdiri sosok Dimas dengan wajah kosong dan mata hitam pekat. Dimas berkata bahwa ia telah menjawab panggilan mereka, dan sekarang giliran Raka. Keesokan paginya, desa Alas Mati kembali sunyi, tanpa Raka dan tanpa Dimas, seolah mereka tidak pernah ada. Di gerbang desa, kini terpasang papan kayu baru, dengan tulisan yang membuat siapapun merinding. Pendatang terakhir 2 orang.